Halo Sobat Pustaka, hari ini dalam rangka memperingati Hari Ibu, saya akan membawakan dongeng Rimba Nagara dengan kisah Ganes dan gua yang diperebutkan. Mari kita duduk bersama dan mendengarkan kisah yang penuh makna ini. Di sebuah hutan yang luas dan subur, hiduplah seekor gajah yang bijaksana bernama Ganes. Tubuhnya besar dan kuat, telinganya lebar, serta matanya penuh dengan cahaya kebijaksanaan. Tidak ada satu hewan pun di hutan itu yang meragukan kemampuan berpikir Ganes, dan tak jarang mereka datang kepadanya untuk meminta nasihat. Hutan ini dihuni oleh berbagai macam hewan, kancil yang cerdik, rusa yang pemalu, monyet yang lincah, dan banyak lagi. Ganes dikenal tidak hanya karena kekuatannya, tetapi juga karena hati dan pikirannya yang adil. Ia tidak pernah memihak, selalu melihat masalah dengan tenang, mempertimbangkan setiap sudut pandang sebelum mengambil keputusan. Setiap pagi, hewan-hewan berkumpul di dekat sungai tempat Ganes biasa minum dan mendinginkan tubuhnya. Mereka datang bukan hanya untuk bermain air, tetapi juga untuk mendengar cerita dan petuah dari gajah yang bijaksana itu. Suatu hari, permasalahan besar muncul di hutan. Seekor harimau muda bernama Raka dan seekor serigala tua bernama Suri terlibat dalam perselisihan sengit tentang siapa yang berhak menguasai sebuah gua besar yang baru ditemukan. Gua itu memiliki air bersih yang mengalir dan terlindung dari hujan, tempat yang sempurna untuk berlindung. Raka dengan tubuhnya yang gagah dan suaranya yang lantang mengklaim bahwa gua itu adalah miliknya karena ia adalah salah satu pemangsa terkuat di hutan itu. Di sisi lain, Suri yang tinggi dan bersuara besar tetapi sudah mulai menua mengatakan bahwa ia telah lama tinggal di dekat gua itu dan menjaganya dari ancaman luar. Perselisihan itu menimbulkan keributan di hutan. Hewan-hewan yang biasanya hidup rukun mulai terpecah menjadi dua kelompok, yang mendukung Raka dan yang berpihak pada Suri. Suasana hutan yang biasanya penuh canda dan tawa berubah menjadi tegang. Akhirnya, seluruh hewan sepakat untuk meminta bantuan Ganes. Di bawah pohon beringin besar di tengah hutan, Ganes berdiri. Kepalanya yang tinggi menjulang memberi kesan wibawa yang luar biasa. Ia memandang kerumunan hewan yang berkumpul dan mengangkat kepalanya meminta keheningan. Raka, Suri, datanglah ke hadapanku, kata Ganes dengan suara yang tenang tetapi menggetarkan. Raka melangkah maju dengan keangkuhan, bulunya mengilap di bawah sinar matahari. Suri berjalan pelan, badannya tegap sekalipun usianya sudah tidak muda lagi. Ia tidak mau kalah begitu saja dari Raka. Ganes mengamati mereka sejenak, lalu mulai berbicara.
Kalian berdua menginginkan gua itu. Namun, hanya satu yang bisa memilikinya. Maka, mari kita selesaikan ini dengan pikiran jernih dan adil. Aku akan mendengarkan alasan kalian dan kemudian memutuskan. Raka dengan cepat angkat bicara. Aku adalah harimau terkuat di hutan ini. Hukum alam menyatakan bahwa yang kuat berhak atas yang terbaik. Gua itu adalah tempat yang sempurna untukku, dan aku bisa menjaganya dari ancaman apapun. Aku akan memastikan tidak ada yang berani mengganggu hewan-hewan di sekitarnya selama aku tinggal di sana. Suri menghela nafas dan berkata dengan suara rendah, "Aku mengerti kekuatan Raka, tetapi aku telah menjaga tempat itu selama bertahun-tahun. Aku tahu setiap sudutnya, dan aku telah mengusir banyak ancaman, baik itu manusia atau binatang buas lainnya. Aku sudah tua, dan gua itu adalah satu-satunya tempat di mana aku merasa aman." Hewan-hewan yang mendengarkan berbisik satu sama lain, mencoba menebak apa yang akan diputuskan Ganesh. Namun, gajah bijaksana itu tetap diam sejenak, memejamkan mata sambil merenungkan kata-kata mereka. Ia mengingat bagaimana hutan ini adalah rumah bagi semua, bukan hanya yang kuat dan yang tua. Hutan ini adalah tempat di mana keadilan harus ditegakkan agar semua makhluk hidup bisa bernaung dengan damai. Ganesh membuka matanya dan berbicara. "Raka, kekuatanmu tak diragukan. Kau memang dapat menjaga gua itu. Tetapi kekuatan saja tidak cukup. Suri, aku menghormati usahamu menjaga gua selama ini. Namun, kita harus berpikir untuk kebaikan semua, bukan hanya satu pihak." Ia melanjutkan, "Aku punya solusi. Gua itu akan dijadikan tempat pertemuan dan perlindungan umum bagi hewan-hewan yang membutuhkan. Setiap minggu, hewan-hewan boleh datang untuk minum air bersih dan beristirahat di gua itu. Raka, kau akan menjaga pintu gua dan memastikan keamanan tempat itu. Suri, kau akan menjadi penasehat bagi hewan-hewan yang datang dan memastikan tidak ada pertengkaran yang terjadi. Dengan cara ini, kekuatan dan kebijaksanaan akan bekerja bersama-sama untuk menjaga hutan ini." Raka dan Suri terdiam, memandang satu sama lain. Mereka tahu bahwa keputusan Ganesh adalah yang paling adil. Raka merasa harga dirinya tetap terjaga, sementara Suri merasa dihormati atas pengabdiannya. Hewan-hewan lain bersorak riang menyambut keputusan Ganesh dengan sukacita. Hari-hari berlalu dan hutan kembali tenang.
Gua besar itu menjadi simbol persatuan dan kerjasama, di mana semua hewan, baik yang kecil maupun besar, bisa berkumpul dan merasa aman. Raka menjaga gua dengan gagah berani, dan Suri dengan senyum lembutnya membantu hewan-hewan yang datang. Setiap kali ada masalah lain yang muncul, Ganesh selalu siap memberikan nasihat dan solusi bijaksana. Ia mengajarkan semua hewan di hutan bahwa kekuatan tidak seharusnya menjadi alasan untuk menguasai, dan bahwa kebijaksanaan serta kerjasama adalah kunci untuk menjaga keseimbangan. Begitulah Ganesh, si gajah bijaksana, terus menjadi penjaga keharmonisan di hutan. Dengan kemampuan analisis dan hatinya yang adil, ia membuat hutan itu menjadi tempat yang penuh damai dan kebersamaan. Mari Sobat Pustaka, kita lanjutkan tradisi bercerita ini, karena melalui dongeng kita menjaga warisan budaya dan nilai-nilai luhur untuk generasi mendatang. Selamat Hari Ibu, dan teruslah bercerita untuk dunia yang lebih inklusif dan penuh kasih.